Film dibuka dengan seorang pria bernama Dusty. Yang dia pedulikan hanyalah makan serta menonton film vintage seolah-olah ia masih berada di era 80-an. Dusty juga tidak suka menggunakan smartphone karena menganggap bahwa SMS hanya akan membuang-buang waktu dan percaya bahwa emoji adalah gambar yang sangat aneh. Setelah beberapa saat menunggu, keponakannya yang bernama Chloe pun akhirnya datang dan keduanya lantas bergegas untuk pergi ke bioskop. Yang ternyata mereka berdua sudah sering menonton film bersama bahkan sejak Chloe masih kecil. Sesampainya di sebuah bioskop bernama Cinetrex, Dusty beserta Chloe mulai berdebat tentang film apa yang akan mereka tonton, di mana Dusty ingin menonton film vintage tahun 80-an yang bahkan sudah ia tonton sebanyak 10 kali. Sedangkan Chloe ingin menonton film 3D eksklusif dari Cinetrex yang berjudul Chosen atau Terpilih. Dan pada akhirnya karena Chloe adalah manusia yang keras kepala, Dusty pun mengalah. Dimana sebelum memasuki teater utama, Dusty sempat membuang kacamata 3D-nya ke tempat sampah. Ia juga sengaja mengeluarkan kacamata besar miliknya yang sering ia sebut sebagai shifter. Hal ini disebabkan karena Dusty sangat membenci film 3D sehingga ia membawa kacamatanya sendiri untuk nantinya mengubah film 3D menjadi film normal. Ia bahkan membawa satu lagi kacamata shifter yang akan dia berikan kepada Chloe. Hingga ketika ia memasuki teater utama, ia turut mendapati manajer Cinetrex yang bernama Zack sedang menggoda Chloe. Beruntung Dusty datang tepat waktu sehingga Zack segera membuat alasan untuk pergi. Di saat yang sama, dua teman Chloe tiba-tiba datang serta langsung duduk di sebelah Chloe. Yang ternyata ini semua adalah rencana dari Chloe sendiri di mana ia menerima ajakan pamannya hanya untuk keluar dari rumah serta bertemu dengan kedua temannya. Ditambah lagi, Chloe juga mengungkapkan bahwa Dusty adalah orang yang membosankan serta akan selalu mempermalukan dia di depan teman-temannya. Mendengar hal ini, tentu Dusty menjadi sangat sedih. Dari situ, terlihat Zack yang naik ke atas panggung. Ia mengumumkan bahwa film akan segera dimulai sebentar lagi. Ditambah, setiap orang diwajibkan juga untuk memakai kacamata 3D Cinetrex yang sudah disiapkan. Para remaja milenial pun sangat bersemangat dengan pengumuman tersebut sampai-sampai mereka bersorak kegirangan. Hingga pada akhirnya, film berjudul Chosen pun sudah dimulai. Di mana film ini menceritakan tentang kisah cinta dengan aksi serta alur cerita yang cukup aneh. Meski begitu, karena aksi 3D-nya yang sangat realistis, para remaja milenial pun menyukainya hingga membuat mereka berteriak dan bahkan histeris. Hal ini jelas-jelas sangat berbeda dengan Dusty, yang dimana ia tidak memakai kacamata 3D serta merasa kecewa dengan film tersebut. Ia turut merasa tidak sabar untuk bisa segera pulang secepat mungkin saking kecewanya. Melihat salah satu teman Chloe yang sedang menggunakan ponsel, Dusty pun segera menegurnya. Teguran tersebut menyebabkan keributan kecil di antara Dusty dengan beberapa remaja milenial. Yang pada akhirnya karena Dusty menolak untuk menyerah, Chloe pun meminta temannya untuk berhenti menggunakan ponsel agar mereka bisa menonton film dengan tenang. Dari situ Dusty percaya bahwa ia telah memenangkan perdebatan atas kaum milenial. Merasa kebingungan, Dusty segera memakai kacamata 3D-nya untuk melihat seperti apa film itu sebenarnya. Alhasil, Dusty sengaja meminta Chloe untuk meminjamkan kacamatanya sebentar saja. Namun, Chloe yang sudah muak dengan kelakuan pamannya ini malah menolak permintaan tersebut dan sengaja memarahi Dusty karena telah mempermalukannya di depan teman-temannya. Tidak punya pilihan lain, Dusty kembali memakai kacamata shifternya dan terus menonton film. Hingga secara tak terduga, tiba-tiba saja Dusty melihat ada makhluk seperti cacing raksasa yang sedang keluar dari layar teater. Dan anehnya, semua remaja milenial sama sekali tidak menyadari keberadaan cacing itu. Dusty yang ketakutan segera melepaskan kacamata shifternya, di mana sontak saja keberadaan cacing itu pun tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Namun ketika Dusty merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja, tiba-tiba lagi cacing tersebut kembali muncul serta langsung menyerangnya. Dusty yang berteriak ketakutan tentu menyebabkan kekacauan di dalam teater itu. Ditambah lagi, ia juga menjatuhkan popcornnya ke badan Chloe beserta kawan-kawan. Keributan tersebut juga menarik Jack untuk datang serta lantas membawa Dusty keluar dari ruangan teater. Khawatir pamannya mendapatkan masalah, Chloe segera mengikutinya. Di luar teater, Dusty segera menjelaskan bahwa ada sesuatu yang keluar dari layar dan mencoba menyerangnya. Namun Zack menepis dugaan tersebut di mana ia segera menenangkan Dusty. Zack menjelaskan bahwa apa yang dilihat oleh Dusty hanyalah efek 3 dimensi visual dari film yang sedang diputar. Dan pada akhirnya, Dusty yang masih percaya bahwa ia telah melihat cacing raksasa pun segera memutuskan untuk meminta uangnya kembali agar ia segera pulang. Sayangnya, Chloe menolak untuk pergi dan sempat menegur Dusty karena telah mempermalukannya berkali-kali. Jelas, hal ini tidak memberikan pilihan lain bagi Dusty selain menunggu Chloe hingga film selesai diputar. Dan karena Dusty tidak bisa menunggu di aula utama, Zack pun lantas membawanya ke ruangan proyektor. Di sana, Zack beserta para karyawan yang lain mulai berbicara tentang Cinetrex yang akan mengambil alih dunia dengan kualitas visual super realistis dari sinema 3 dimensi milik mereka. Di sini Dusty pun ditawarkan lagi untuk menonton kembali film tersebut secara cuma-cuma. Dan jika Dusty tidak menyukai film itu, mereka pun berjanji akan mengembalikan seluruh uang Dusty. Namun siapa sangka ketika Dusty menolak tawaran tersebut, tiba-tiba saja para karyawan Cinetrex merasa sangat marah serta berubah menjadi suatu makhluk seperti zombie.
Beruntungnya dengan menjejalkan sebungkus burger dari kantong, Dusty pun berhasil melarikan diri. Tapi pelarian ini tidaklah mudah karena semua karyawan Cinetrex sudah benar-benar berubah menjadi zombie. Sontak, Dusty memutuskan untuk menyelinap ke dalam ruangan maintenance dan bersiap melakukan satu hal yang paling ia benci, yaitu mengirim SMS. Ia mengirim beberapa pesan kepada Chloe sembari meminta maaf karena telah menjadi paman yang menyebalkan. Dusty turut mengakui bahwa ia takut kehilangan Chloe terkait adanya bahaya yang akan datang. Sementara itu, Chloe yang menerima pesan dari Dusty pun mulai merasa tidak enak karena telah memarahi pamannya, di mana setelahnya ia sengaja mengambil kacamata shifter milik Dusty yang tergeletak di lantai. Namun sayang, tak butuh waktu lama bagi Zack beserta kawan-kawan untuk menemukan keberadaan Dusty. Dan setelah dipakai, barulah Chloe bisa melihat keberadaan makhluk raksasa bertentakel yang muncul dari dalam layar teater. Makhluk itu juga terlihat sedang menghisap kehidupan dari semua penonton bioskop, yang artinya saat ini Chloe adalah satu-satunya manusia yang belum diserang oleh makhluk tersebut. Akan tetapi, semua orang yang telah terinfeksi tidak membiarkan Chloe pergi begitu saja. Untungnya, setelah perjuangan yang cukup sulit, Chloe pun akhirnya berhasil melarikan diri serta masuk ke dalam ruang proyeksi melalui jendela. Di sana, ia pun mendapati pamannya yang tengah terikat di sebuah kursi. Namun, sebelum Chloe bisa membantu Dusty, tiba-tiba Zack kembali datang serta menangkap Chloe. Di sana, Zack kemudian mengungkapkan bahwa makhluk utama di balik semua kekacauan ini adalah spesies alien. Para alien telah melakukan perjalanan panjang antar galaksi demi bisa memperbanyak spesies mereka. Zack memaksa Chloe beserta Dusty untuk menerima perubahan ini karena alien sengaja membantu manusia untuk mengatasi hidup mereka yang menyedihkan serta membosankan. Beruntung, Chloe berhasil melakukan perlawanan dengan tepat serta menusuk alien yang keluar dari proyektor menggunakan pecahan kaca. Tapi sayang, sebelum mereka bisa melarikan diri, tiba-tiba saja Zack mulai melepaskan tentakel dari mulutnya untuk melilit tubuh Chloe. Dalam waktu singkat, wajah Chloe langsung berubah di mana Dusty mulai murka serta menghantam Zack dengan sebuah tapak. Namun begitu Dusty membuka pintu, ia mendapati bahwa kondisi perkotaan di luar telah hancur total akibat serangan dari para alien. Di saat yang bersamaan, Chloe secara tiba-tiba mulai merubah pikirannya serta meminta Dusty untuk menerima perubahan itu. Jelas kondisi tersebut menandakan bahwa saat ini Chloe telah sepenuhnya terinfeksi oleh para alien. Bersamaan dengan itulah, seluruh orang yang ada di bioskop pun mulai berkumpul sembari menyanyikan sebuah lagu tahun 80-an demi membujuk Dusty agar mau menerima perubahan tersebut. Yang pada akhirnya Dusty pun hanya bisa pasrah serta merasa benar-benar menyerah dengan keadaan. Yang sudah jelas pengalaman menonton ini akan segera membuat Dusty terinfeksi sekaligus menjadi salah satu dari mereka. Gila sih guys, emang series Dimension 404 ini nggak ada obatnya. Waktu itu yang berjudul Impulse benar-benar keren tentang gamer, dan sekarang berjudul tentang Cinetrex yang berkaitan dengan zombie. Dan kalau kalian mau tahu, film ini hanya berdurasi sekitar 40 menit saja, tapi ceritanya benar-benar di luar nalar. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Jika ada pendapat silahkan kalian komentar ya. Ya sudah, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.